Pemirsa, barangkali Anda sudah menyadari pentingnya memiliki asuransi, namun belum tahu harus mulai dari mana. Nah, kita akan membahas bagaimana cara mudahnya membeli asuransi, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Senior Vice President, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, langsung saja, apa yang pertama harus dilakukan saat kita ingin membeli sebuah produk asuransi? Ya, yang paling penting yang kita harus tahu adalah kita harus tahu kebutuhan kita. Jadi kadang-kadang nasabah ini tidak tahu kebutuhannya apa, tapi hanya ikut-ikut. Yang paling penting adalah tahu kebutuhan. Setelah tahu kebutuhan, saya mau beli untuk apa dan untuk siapa dan segala macam, dia harus tahu. Kemudian dia harus pilih juga perusahaan asuransi mana yang dia harus ikuti atau diambil. Ya. Jadi banyak kriteria untuk memilih perusahaan asuransi. Dan saya yakin pasti nasabah juga sudah mengetahui ada beberapa kriteria yang paling penting. Pemerintah juga telah mengatur. Contohnya misalnya risk-based capital dari perusahaan asuransi harus jelas. Tidak boleh yang sudah mendekati batas yang ditoleransi oleh pemerintah. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu menjadi perhatian bagi seorang nasabah dalam memilih produk atau perusahaan asuransi. Nah, tadi kan Pak Norman juga katakan bahwa kita perlu memahami apa yang akan kita beli, jangan hanya cuma ikut-ikutan ya Pak ya. Nah, bagaimana cara menentukan produk asuransi yang tepat untuk kita? Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalnya contoh, pada waktu seseorang mau membeli produk asuransi, sering sekali untuk tahap pertama dia bertemu dengan seorang agent misalnya contoh. Nah, agent itu misalnya dia menawarkan produk. Nah, produk itu dia biasanya memiliki, seorang agent pasti terlatih untuk memberikan, mengetahui kebutuhan daripada nasabah tersebut. Bahkan dia bisa tahu apa yang akan menjadi prioritas daripada nasabah tersebut. Jadi agent itu dia biasanya mengetahui. Dan jangan lupa, agent pun harus ditanya, sertifikatnya ada enggak? Sertifikasinya ada enggak? Jadi pada waktu dia menjelaskan kebutuhannya, nanti agent itu akan mengarahkan, Bapak atau Ibu cocok dengan produk ini. Itu yang pertama melalui agent. Bisa juga melalui petugas bank, yang namanya bank assurance. Jadi petugas bank ini akan menawarkan produk juga yang sesuai dengan profil daripada nasabah itu. Jadi seorang yang menjadi nasabah dari sebuah bank, biasanya pihak bank sudah mengetahui, oh orang ini depositonya sekian, tabungannya rata-rata sekian. Produk yang cocok adalah yang ini. Oke, jadi setelah kita paling tidak punya caranya antara lain ke perusahaan asuransi, ke customer service, dan juga melalui bank, lewat mana lagi kita bisa membeli sebuah produk asuransi? Yang mungkin sering jadi kadang-kadang saya sering mendengar, oh ini jadi gangguan. Ada telemarketing, ada petugas telemarketing yang sering sekali menelpon nasabah menawarkan produk asuransi. Itu juga salah satu channel. Dan kita nggak bisa tutup mata juga bahwa channel melalui telemarketing ini juga memberikan kontribusi bagi pemasaran produk asuransi. Tapi kiranya jika kita tertarik ingin membeli produk melalui telemarketer, kiranya kita apa yang harus kita pahami? Apa poin terpenting yang jangan sampai kita lewatkan sehingga kita tidak salah paling tidak ya membeli sebuah produk? Yang jelas pasti seorang petugas tenaga penjual telemarketing menawarkan produk yang sangat sederhana kepada si nasabah. Jadi nasabah juga biasanya pada waktu dia mengerti bahwa ditawarkan produk asuransi oleh petugas telemarketing, ini produk ini bukan produk yang complicated, bukan produk yang rumit. Karena kalau udah rumit, susah bagi petugas telemarketing menawarkan produk yang rumit melalui telepon. Dan pada waktu ditawarkan, misalnya si nasabah ditawarkan, maka nasabah itu juga mengerti bahwa pertama ada dasar-dasarnya. Jadi si petugas telemarketing ini harus menjelaskan secara detail apa kriteria dari produk tersebut. Oke, ada lain kita mendapatkan asuransi, terkadang ini melalui perusahaan kita bekerja, employee benefits. Ini juga bagus sekali ya Pak ya? Betul, ini juga salah satu channel distribusi atau kanal distribusi yang sering dipakai oleh perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya. Bisa juga melalui employee benefit, tadi adalah manfaat-manfaat yang diberikan kepada nasabah, entah itu asuransi jiwanya kepada perusahaan atau mungkin asuransi kesehatannya, itu bisa juga ditawarkan. Baiklah Pak Norman, terima kasih banyak atas informasi dan juga kehadirannya ya Pak ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda via email ke cerdas5menit@metrotvnews.com ataupun melalui Twitter di manulife_id. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh